Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda. Qala Sayyidina al-Imam al-Arif billah ibn Athaillah Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amaddana bimadadihil wafir fid daraini amin. Sayyidina al-Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, atadhunnu anna dawa hulwun ta'kuluh in lam tahjum alaih hajman lam yahsul laka syifa. Apakah kamu tadi itu mengira bahwa obat tadi itu adalah manisan seperti permen yang engkau makan? Jika kamu tidak terus-menerus paksa dirimu meminum obat, maka kamu tidak akan mendapat kesembuhan. Jadi obat kan tidak manis ya, kecuali mungkin obatnya anak kecil ya, sirup mungkin ya manis. Tapi kalau obat secara umum ya rasanya pahit. Kata Imam Ibn Athaillah, kamu mendapati obat itu gimana? Pahit apa manis? Kan pahit. Nah, tapi kalau kamu tidak memaksa dirimu untuk meminum obat, ya kamu nggak bakal bisa sembuh. Karena memang berobat itu hukumnya sunnah. Hati-hati, jangan keliru ya. Ketika orang mengatakan, loh yang menyembuhkan saya itu Allah Ta'ala, obat ini nggak ada pengaruhnya. Loh. Ini orang keliru. Karena Nabi SAW beliau bersabda, tidaklah Allah Ta'ala itu menciptakan sebuah penyakit, melainkan Allah menciptakan obat untuk penyakit tersebut. Siapa yang memahami? Ya ahlinya. Orang-orang yang sama Allah diberi taufik untuk mempelajari, mendalami, akhirnya tahu. Kemudian memberitahukan itu kepada kita, menyarankan kepada kita. Nah, kita kalau tidak minum obat, ya gimana mau sembuh? Harus ada wasilahnya. Ikhtiarnya ada, perantara wasilahnya ada, kemudian perharapan terus total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti itulah ketika kita itu kena penyakit-penyakit dosa. Hati ini semakin gelap, semakin sumpek. Fahjum ala taubah, maka paksalah, seranglah dirimu itu dengan taubat. Wala taghlibannaka halawatul ma'asiyah, jangan sampai kamu dikalahkan oleh manisnya kemaksiatan. Ketika kamu tadi itu terasa manisnya maksiat, maka selalu ingatkan dengan taubat, selalu bertobat, minta maaf, istighfar kepada Allah dengan berjanji tidak mengulangi hal tersebut. Wa idza ra'aita nafsaka mutatalli'ah ila syahwah, dan jika kamu tuh melihat dirimu kok mulai condong mau berbuat maksiat, kok modelnya sudah mau duduk kumpul dengan orang-orang yang minum minuman keras misalnya di jalan, dulu. Saya ini kok mulai pengen saya nih. Ambil ya, Ali. Kok mulai pengen ini saya nih, kok mulai pengen minum. Nah, fahrub ilallah, maka larilah kamu kepada Allah. Ya. Ambillah perkumpulan yang baik. Kalau mulai ada kecenderungan, baiklah itu bila min dzalik, misal ada kecenderungan minum khamar, kecenderungan kok pengen berzina, maka langsung palingkan tadi itu. Ya, kalau para salaf itu sebagian di antara mereka sampai ketika ada dirinya yang hendak berbuat maksiat, nyalakan api terus tangannya ditaruh gini. Tidak lama, beberapa detik kepanasan. Dia mengatakan, ya wahai tangan, lah kalau api dunia ini beberapa saat kamu tidak kuat, lah apa kamu kuat dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kamu sudah mulai muncul kecenderungan, larilah kepada Allah, wastaghits bihi, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Fa innahu yunjika minha, karena dialah Allah yang menyelamatkan kamu daripada jeleknya syahwat itu. Jadi kita sebagai manusia ada kalanya bersalah. Tapi yang kita harus pahami, di samping kita harus berusaha menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah, kita harus selalu bertobat. Nabi SAW beliau pernah bersabda, ala unabbiukum bidaikum wa dawaikum. Kalian mau enggak saya kasih tahu penyakit yang kalian timpa dan obatnya? Kata Nabi SAW, fa inna da'akum adz-dzunub wa dawa'akum al-istighfar.
penyakit yang kalian terima itu adalah dosa. Orang kok mungkin gelisah, sumpek, urusannya ruwet, rumit, dengan segala cekcok, maka obatnya itu satu, yaitu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali pun mengatakan, al-ajab mimman yaknutu wa ma'ahun najah. Sungguh mengherankan ketika orang putus asa padahal dia punya kunci kesuksesan. Kok dia merasa gagal, merasa jauh dari Allah, padahal dia punya jalan kesuksesan. Ketika ditanya kepada Sayyidina Ali, apa itu wahai imam? Beliau mengatakan kasratul istighfar, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Lawang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, saya itu beristighfar kepada Allah setiap harinya tidak kurang daripada 70 kali. Ada riwayat ngomong 100 kali. Loh, ini Nabi, satu sosok yang sudah Allah jamin terjaga dari dosa. Loh, itu istighfar 70 kali. Lah model-model kita orang ini ya apa? Apalagi di bulan Rajab ini. Apalagi di bulan Rajab, kita diperintah untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, karena ini kesempatan. Tidaklah Allah menyampaikan kita di bulan Rajab ini kecuali karena Allah menginginkan kita untuk memperbanyak istighfar. Lah kalau Allah sampaikan kok kita tetap ada istighfar, ya iman. Kata Imam Ghazali, beliau ditanya, kenapa sih orang itu kok usianya dipanjangkan sama Allah? Alasannya satu, supaya dia sempat bertobat kepada Allah. Nah, ini sudah dipanjangkan, masih dikasih kesempatan, tidak sempat balik, keburu mati. Ya eman. Dan istirahat dan tobat ini ya harus dengan menarik perbuatan, mengakui itu perbuatan yang jelek, kemudian berjanji tidak mengulangi. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad, istighfarullahi bila ikla taubatul kadzibin. Beristighfar kepada Allah tapi tanpa menghindari maksiat tersebut. Ya, ini taubatnya orang-orang yang bohong. Ini orang-orang bohong. Ini ya taubat tapi tetap melakukan. Dan istighfar kita itu harus tulus. Makanya Rabi'ah al-Adawiyah beliau pun sampai mengatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ya, Rabi al-Adawiyah itu salah seorang waliyah, solihah luar biasa. Beliau tuh bilang, istighfarnya kita ini kan beristighfar ya, tapi istighfarnya kita tuh butuh diistighfari. Jadi kita mengucapkan astagfirullah, tapi ternyata hati kita nggak hadir di dalam istighfar. Kita bilang astagfirullah, tapi masih menginginkan untuk melakukan maksiat itu lagi. Maka kata beliau, istighfar kita itu butuh diistighfari, karena kurang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekalipun seperti itu, kita ini kan ya masih orang-orang yang rendah. Tetap ya, mau istighfar itu kayak apa, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, saking dahsyatnya istighfar itu, dahsyatnya bertobat. Jadi Sayyidina Khalid bin Ma'dan beliau mengatakan, nanti itu orang kan pasti melewati sirat ya. Nah, sirat itu di bawahnya itu jahanam. Jadi apinya itu melahap-lahap ke atas, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Itu nanti ada beberapa kaum ketika jalan, neraka jahanam itu tenang gitu, tidak melahap-lahap. Akhirnya mereka mengatakan, loh kita sudah selesai nih sirat, sudah. Loh, bukannya ketika di dunia kita itu dengar bahwa Allah menjanjikan orang itu bakal melewati neraka jahanam. Ada dikatakan oleh malaikat, innakum marartum 'alaiha. Kalian sudah lewat dari neraka jahanam tadi itu. Wa hiya khamidatun. Namun neraka jahanam itu dipadamkan sementara oleh Allah, likaunikum kuntum taibin. Karena kalian ini adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai-sampai dahsyatnya taubat itu, bagaimana memang orang ketika banyak salah kepada Allah, tidak harus banyak ya, hatta sedikit pun salah kepada Allah,
terus dia bertobat, beristighfar, minta maaf, minta ampun, itu kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Seseorang yang bertobat dari perbuatan dosa, kaman la dzanbalah, itu sama dengan orang yang tidak memiliki dosa. Jadi betul Allah Ta'ala itu melihat dia tulus, melihat dia serius, Allah hapus, seperti dia tidak memiliki dosa. Sampai-sampai iblis itu dikatakan ketika melihat bagaimana hambanya Allah itu dia berbuat dosa, langsung bertobat, tergelincir dalam perbuatan maksiat, bertobat, sampai pada akhirnya dia masuk surga. Gara-gara apa? Tobat tadi itu. Itu iblis sampai geramnya, iblis mengatakan apa? Laitani lam uqihu fi. Seandainya saya tidak menjerumuskan dia ke dalam perbuatan dosa itu. Jadi justru karena iblis menyebabkan dia terjerumus dalam dosa, akhirnya dia taubat. Taubat itulah yang kemudian menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Katanya iblis, coba dulu tak ganggu buat dia maksiat, mungkin tidak semulia ini. Gitu. Saking mulianya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang menyadari adanya penyakit dalam diri kita, ya sekecil apapun, ya sesedikit apapun, sehingga kita bisa memperbaiki, kita bisa kembali meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.